Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 5 UAS Filsafat Hukum Islam membuat tugas video dengan tema kaedah-kaedah hukum Islam yang beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri Rian Maulana, yang kedua ada Rafli Sanusi, selanjutnya ada Muhammad Nofri Syaputra, selanjutnya ada Ridho Ar-Rahman, dan juga terakhir bersama Ustadz kita Muhammad Zaki. Bila berikut tentang pembahasan yang akan kami bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Syaputra Nasution dari kelompok 5. Kami ditugaskan membuat sebuah video yang berjudul Kaidah-Kaidah Hukum Islam guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kami. Pernahkah kita bertanya, mengapa Islam memiliki jawaban untuk begitu banyak persoalan-persoalan kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga masalah-masalah modern yang terus berkembang. Ternyata salah satu kuncinya adalah dengan adanya kaidah-kaidah hukum Islam. Lalu apa sebenarnya kaidah hukum Islam? Kaidah hukum Islam adalah pedoman dasar dan prinsip umum yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah hukum praktis. Kaidah ini dirumuskan dari semangat Al-Quran dan hadis untuk menghadapi dinamika kehidupan manusia yang tidak dirinci secara spesifik di dalam teks agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Rafli Sanusi, program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 23 kelas A. Nah, di sini saya sedikit mempresentasikan materi mengenai kaidah kubro. Kaidah yang pertama yaitu berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan manusia dinilai berdasarkan maksud, tujuan, dan niat yang melatar belakanginya. Nah, dalam Islam, suatu perbuatan yang tampak sama secara lahiriah dapat memiliki hukum dan nilai yang berbeda karena perbedaan niat pelakunya. Kemudian kaidah ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mana mengatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Contohnya apa? Contohnya adalah seseorang memberikan uang kepada fakir miskin dengan niat sedekah, maka perbuatannya bernilai ibadah dan mendapat pahala. Kemudian masuk kita kepada kaidah yang kedua yang berbunyi adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa setiap yang telah diyakini keberadaannya atau keabsahannya tidak dapat hilang hanya kerana muncul keraguan. Keyakinan yang sudah pasti harus tetap dipegang sampai ada bukti yang jelas dan yang meyakinkan, yang menunjukkan bahwasannya perubahan keadaan tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah seseorang yang yakin telah berwudu, kemudian timbul keraguan apakah wudunya batal atau tidak, maka ia tetap dianggap suci dan boleh melaksanakan solat. Contoh lainnya apa? Contohnya adalah seseorang yang sedang solat lalu ragu apakah telah berhadas atau belum, karena sebelumnya ia yakin dalam keadaan suci, maka ia tetap dianggap suci. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya RM Rizky Rabani. Saya berasal dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan kaidah fikih dalam hukum Islam. Untuk yang pertama adalah fungsi kaidah fikih adalah mempermudah dalam memahami hukum yang banyak dan beragam, menjadi pedoman dalam menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, membantu para ulama dalam melakukan ijtihad, menyatukan hukum yang memiliki kesamaan dasar dalam satu kaidah umum, memudahkan masyarakat dalam memahami hukum Islam. Dan yang kedua adalah kedudukan kaidah fikih dalam hukum Islam.
Yang pertama adalah merupakan alat bantu dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Yang kedua adalah menjadi pedoman bagi para ulama dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat Islam. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Arhman dengan NIM 1232011325339. Di sini saya akan menjelaskan kaidah kubro yang ketiga, yaitu al-masyaqqah tajibut tasyir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila pelaksanaan suatu syariat menimbulkan kesulitan yang berat bagi mukallaf atau orang yang dibebani hukum, maka syariat memberikan keringanan rukhsah untuk memudahkan pelaksanaannya. Dasar hukumnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dasar hukum yang kedua ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78 yang bunyinya, Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Contoh penerapannya yang pertama yaitu musafir boleh menjambak dan mengkasar sholat. Orang sakit tidak boleh berpuasa Ramadan dan menggantinya di hari lain. Orang yang tidak dapat menggunakan air diperbolehkan tayamun. Tujuan kaidah ini yaitu memberikan kemudahan kepada manusia dalam menjalankan syariat tanpa menghilangkan tujuan utama hukum Islam, sehingga terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kesulitan yang berlebihan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki. Pada pertemuan ini akan membahas tentang kaidah di dalam hukum Islam. Kaidah yang akan saya bahas adalah kaidah yang berbunyi tentang ad-dararu yuzalu, bahwa kemudaratan harus dihilangkan. Di dalam kaidah ini, segala bentuk kesulitan di dalam ibadah maka harus kita hilangkan. Dalil yang mengatakan bahwa kaidah ini penting adalah di dalam hadis Nabi yang mengatakan, janganlah kamu menyakiti dirimu sendiri dan jangan pula kamu menyakiti orang lain. Jadi kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri dan orang lain, sehingga segala bentuk kesulitan harus kita hilangkan untuk melakukan sebuah aktivitas ibadah. Kemudian di dalam kaidah ini terdapat beberapa turunan kaidah. Itulah tadi penjelasan kami tentang terkait kaidah-kaidah hukum Islam. Guna dan fungsi atau kesimpulan daripada video ini ialah bahwasanya kaidah Islam di dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi pedoman dalam memudahkan kegiatan amaliyah kita di dalam beribadah. Dengan kaidah Islam tadi diharapkan semoga seluruh umat Islam sekalian bisa mempraktekkan ibadah dengan mudah dan tidak ada hambatan. Mungkin cukup sekian yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.